Halo semuanya, kalian tahu nggak sih, ada satu fakta kalau seandainya bicara di depan umum atau di depan banyak orang itu adalah salah satu ketakutan terbesar banyak orang? Apa benar? Yuk simak terus videonya. Nah, menurut Gemari.id, survei dari penelitian yang dilakukan oleh The People's Almanac Book of List yang meneliti tentang rasa ketakutan dari 3.000 orang Amerika, pada peringkat pertama sebesar 41% diduduki oleh ketakutan terhadap berbicara di depan umum atau public speaking, diikuti dengan takut terhadap ketinggian, serangga dan hama, dan lainnya. Saking umumnya nih, rasa ketakutan ini memiliki istilah sendiri, yaitu glossophobia. Kenapa sih sebenarnya public speaking menjadi kekhawatiran banyak orang? Nah, umumnya rasa takut ini muncul karena banyak hal, seperti rasa takut untuk diadili atau dikritik, kurangnya pengalaman, kurangnya persiapan, memiliki trauma atau pengalaman buruk, dan lainnya. Bahkan, terkadang risiko dari glossophobia sendiri terjadi karena riwayat keluarga, pengaruh parenting, bahkan fisiologi otak. Gejala-gejala yang dimiliki oleh pengidap glossophobia sendiri ada banyak, seperti detak jantung yang cepat, gemetaran, berkeringat berlebihan, mual atau muntah, sesak nafas, atau hyperventilasi, pusing, dan banyak lagi. Lalu, bagaimana sih cara kita mengatasi glossophobia ini? Nah, glossophobik sendiri bisa diatasi dengan banyak cara, seperti memahami topik. Memahami atau menguasai topik yang sedang dibicarakan merupakan salah satu kunci untuk mengecilkan resiko membuat kesalahan dalam membicarakan sesuatu. Jadi, kita juga tidak ragu dalam menyampaikan materi yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, mengubah pola pikir. Mengubah mindset atau pola pikir kita penting sebagai fondasi utama untuk menahan rasa takut kita terhadap suatu hal. Pola pikir apa sih yang dimaksud? Yaitu pemikiran yang takut untuk kegagalan atau kesalahan pada saat berbicara. Karena pemikiran seperti itulah yang menyelimuti kita dan dapat merusak pemahaman kita terhadap topik yang ingin kita bicarakan. Yang ketiga, fokus pada pesan dan bukan pada diri sendiri. Sama halnya dengan poin sebelumnya, terkadang kita juga harus mengetahui tujuan kita dalam menyampaikan topik tersebut, sehingga audiens dapat mengerti dan mau untuk mendengarkan. Yang keempat, menenangkan pikiran. Memiliki visualisasi yang positif, serta penapasan yang dapat dikontrol, terkadang membuat kita dapat tenang dalam mengatasi ketakutan kita. Jangan menambah beban pikiran yang membuat kita semakin takut untuk menghadapi suatu hal. Yang kelima, latihan. Seklise apapun, berlatih merupakan hal yang terpenting untuk dapat mengurangi rasa takut kita saat berbicara di depan publik. Pada saat latihan, kita juga dapat berbicara di depan relatif terdekat atau menggunakan alat bantu lainnya yang dapat mempermudah kita dalam meningkatkan rasa percaya diri. Yang terakhir, terapkan prinsip bahwa seandainya audiens merupakan titik kita. Pada dasarnya, kita ingin menyampaikan sesuatu agar dapat dipahami oleh para audiens. Nah, terkadang tidak hanya dari segi kalimat, namun gestur kita sendiri dapat mempengaruhi para audiens. Bagaimana sih cara mengatasinya? Keterampilan pada public speaking harus diperhatikan, seperti mengurangi filler words atau kata-kata yang kurang penting, memperhatikan intonasi suara, kontak mata, dan menggunakan gestur-gestur sebagai bentuk penekanan pesan. Dan pastinya, keterampilan itu harus diperhatikan sesuai dengan porsinya, alias tidak berlebihan ataupun kekurangan. Thanks for watching, sampai jumpa di video lainnya.